Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 19 November 2023. Dianya siapa, boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian ya. Oke. Ini energi kamu, ini untuk dia. Pembacaan ini bisa terbolak-balik ya, jadi nanti kalian kondisikan aja dengan situasi kalian. Oke, the full reverse kamu ya. Saat ini tuh kalau the full reverse itu mengilustrasikan adanya batasan dari kamu untuk menyambut cinta atau hubungan yang baru gitu ya. Jadi saat ini kamu kayak menutup diri, kamu kayak belum bisa untuk membuka hati pada siapapun atau menjalin hubungan dengan siapapun, baik ini dengan orang baru ataupun orang lama. Jadi ada kamu kayak memprotek lagian ya, lagi memprotek diri, membatasi diri atau bersembunyi di sini. Kalau misalkan di sini kalian itu lagi ngejalin hubungan dengan seseorang, berarti kamu saat ini tuh lagi nggak yakin dengan si dia ya. Kamu kayaknya takut banget untuk membuat komitmen dengan dia atau menjalin suatu hubungan yang sah dengan dia gitu ya. Kamu masih takut banget untuk berkomitmen dengan dia karena di sini kamu ragu ya. Ya mungkin kamu kayak mempunyai hubungan yang bahagia aja sih ya, kehidupan yang penuh dengan cinta dan ya kamu bahagia ya, ini mengasihkan gitu ya, dan penuh dengan petualangan, penuh dengan pelajaran, penuh dengan eksplorasi gitulah ya. Tapi di sisi lain kamu itu ngerasa kayak nggak aman gitu loh terhadap dia ini ya, entah apa gitu ya. Dan aku lihat juga inilah ya yang ngebuat hubungan kalian akhirnya lemah dan goyah ya, atau mungkin bisa sampai mungkin kalian udah silent treatment atau mungkin bahkan udah tidak ada kabar satu sama lain ya, udah blokiran mungkin ya. Kalau the full reverse ini berarti ada suatu penghalang di jalan hubungan kalian ini untuk adanya suatu komitmen ya, ada halangannya nih. Bisa jadi ini ada suatu tindakan yang tidak pasti dan membuat kamu itu kayak nggak merasa tertarik lagi dengan si dia gitu ya. Dan aku lihat di sini juga ada masalah yang perlu kalian pahami, itu tentang adanya ketidakpedulian dengan komunikasi ya. Jadi ada komunikasi yang gak intens atau komunikasi kalian ya buruk lah ya, buruk, jarang banget ada komunikasi bisa jadi ya. Pokoknya intinya ini ada masalah tentang komunikasi kalian. Kemudian ada Queen of Cups. Nampaknya sebenarnya dari sisi kamu itu pengen adanya suatu komitmen serius dari dia ya, pengen adanya kejelasan di dalam hubungan ini. Tapi karena mungkin kamu terburu-buru ya, akhirnya ngebuat ada di sini yang merasa kayak belum siap, tapi kayak dipaksa untuk memberikan statement untuk segera adanya komitmen kayak gitu ya. Jadi dia ngerasa kayak dia belum siap tapi kamu paksakan gitu, akhirnya dia kayak kebingungan ya, kayak gimana sih perasaan yang belum siap gitu ya. Nah akhirnya di sini aku lihat ini ya suatu kartu peringatan ya. Jadi kalau kamu dalam satu hubungan dengan dia, dan aku lihat di sini memang
entah ini kamu ataupun dia akhirnya ada ketakutan di antara kalian gitu ya, dan adanya kurang kepercayaan diri yang sehingganya merusak hubungan kalian. Dan aku lihat juga nih, sebelum kamu mendorong pasangan kamu ini untuk menjauh gitu ya, atau menginginkan hubungan ini segera ada komitmennya, cobalah untuk mengendalikan emosi kamu ya. Karena aku lihat di sini sebenarnya kamu dan dia itu sama-sama membutuhkan, ya bahkan sama-sama kayak bergantung gitu loh. Ya sama-sama bergantung. Tapi cobalah untuk tidak terburu-buru membuat hubungan kalian ini langsung ada komitmen gitu ya. Kalian perlu untuk memikirkan dan mengutamakan kebutuhan kamu atau kebutuhan dia gitu ya. Mungkin kenapa dia belum memberikan kamu komitmen, karena ada yang butuh dia persiapkan dulu, atau ada yang butuh dia stabilkan dulu ya di dalam hubungan ini. Toh juga mungkin kalian ini juga belum mengenal satu sama lain dengan jelas gitu ya. Belum ada pengenalan yang tahu banget satu sama lain kayak gitu loh ya. Jadi mungkin bisa jadi kalian ini baru kenal, atau bisa jadi juga kalau kalian sini sudah lama mengenal tapi kalian itu interaksinya itu kayak adet-adetan gitu loh ya, kayak masih putus nyambung, belum intens ya. Interaksi kalian itu belum intens sama satu sama lain, jadi kalian itu belum mengenal satu sama lain. Jadi kalau misalkan kamu cuman memaksakan kehendak kamu untuk adanya komitmen, tapi kalau kalian belum mengenal satu sama lain, takutnya kamu di sini cuman buang-buang tenaga doang. Akhirnya kamu cuman kelelahan, kamu merasa kayak hubungan ini tuh kayak ngegantung doang, nggak ada kejelasan, nggak ada tujuan, nggak ada ujungnya. Akhirnya cuman kamu sendiri di sini yang merasa lelah, kamu sendiri yang merasa capek, ya kayak digantungkan, kayak nggak ada kejelasan, mengharapkan sesuatu yang nggak pasti. Nah semacam itu ya. Jadi cobalah untuk step by step ya, dan cobalah untuk tetap menjaga keseimbangan emosi kamu, karena aku lihat di sini kamu yang emosinya itu kurang stabil. Dan cobalah untuk ini, jangan selalu dari gini, kamu kan orangnya terlalu baik ya, orangnya tuh kamu itu baik banget, cuman kamu itu gampang banget dimanfaatkan dengan kebaikan kamu. Jadi banyak orang-orang tuh yang mengambil keuntungan dari kebaikan kamu ya. Bisa jadi si dia ini karena dia lihat kamu orangnya baik, jadi kamu gampang dimanipulasi. Apalagi di sini ada justice ya, berarti dia ini ada udah dia mendapatkan keadilan nih dari tindakan dia yang menyakiti kamu. Berarti kamu pernah dimanfaatkan, pernah disakiti oleh dia karena kamu orangnya terlalu baik. Seperti itu. Oke, hermit. Oh ya, bisa jadi di sini entah ini kamu atau dia yang lebih tua ya. Oh, enggak. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan orang yang lebih tua. Dan sebenarnya orang ini juga bijaksana ya, bijaksana. Oke, cuman di situ ada King of. Oke, kita ini dulu ya, ada Hermit dulu. Kalau aku lihat ya, selama ini kamu itu terlalu mengisolasi diri ya, terlalu mengisolasi diri. Dan tapi untuk akhir-akhir ini kamu itu kayak pengen keluar dari pengisolasian dirimu ya. Kamu pengen bebas, kamu pengen menyembuhkan rasa sakit hatimu ya, dari patah hatimu dari dia, atau apapun lah ya yang membuat kamu merasa sakit, itu kamu pengen lepaskan. Dan aku lihat juga di sini ya, memang kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua dan mungkin juga orangnya bijaksana. Dan aku lihat di sini kamu pengen segera memiliki awalan baru ya dalam kehidupan kamu ataupun dalam hubungan kamu. Dan aku lihat juga, karena aku lihat memang kamu dengan si dia, atau kamu udah berakhir dengan si dia ini udah cukup lama ya, entahlah ya, tergantung perspektif orang ya berapa lamanya itu. Mungkin ada yang bilang seminggu itu ya udah lama gitu ya,
tergantung kalian perspektifnya lama itu seberapa. Tapi di sini aku rasa kalian merasa kayaknya kita udah lama nih putus, kita udah lama nggak ada komunikasi, kita udah lama nggak ada kabar kayak gitu ya. Intinya kamu merasa ini kamu dengan dia udah putus udah lama. Dan aku lihat kalau ini The Hermitnya tegak, berarti di sini aku melihat bahwa kalian akan balikan lagi ya, dia akan datang lagi. Cuman memang butuh upaya ya yang cukup keras untuk bisa kalian terjalin lagi, memang butuh usaha yang keras, butuh upaya lah paling enggak. Dan aku lihat di sini banyak sih ya pelajaran-pelajaran yang kamu dapatkan dari hubungan kamu bersama dia ini ya, banyak. Dan kamu juga akhirnya bisa menyadari sepenuhnya keinginan, kekhawatiran, dan rasa tidak aman yang kamu miliki, dan rasanya tidak aman yang dia miliki juga gitu ya. Ataupun ada sesuatu dari dia akhirnya ya kamu tahu juga kayak gitu ya, ada kekhawatiran yang dia miliki akhirnya kamu tahu juga kayak gitu. Jadi ini kayak kayak memberikan kamu waktu ya, kesempatan untuk mempelajari tentang dirimu sendiri ketika kalian lagi berpisah ini. Ketika kamu mengisolasi diri itu kayak kamu diberikan waktu untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri, dan mempelajari diri sendiri. Terus mengasihani, menyayangi diri sendiri seperti itu ya. Jadi ada untungnya sih sebenarnya The Hermit ini, walaupun kalian berpisah, walaupun kalian mengisolasi diri, nampaknya juga ada, berarti kalau kamu sampai mengisolasi diri atau menarik diri, kamu tidak mau mengenal orang lain gitu ya, berarti ada rasa traumatik yang cukup besar yang kamu rasakan ya. Kamu cukup merasa traumatik di sini. Oke, kemudian dari si dia ada King of Swords. Oke, hati-hati kamu berdiri dengan orang yang plan-plan, orang yang kasar, orang yang nggak logik ya. Bahkan di sini aku lihat orangnya suka menghakimi ya. Orangnya juga bisa jadi orangnya lemah, lemah ya. Dan ini kalau King of Swords-nya reverse berarti orang ini tuh punya komunikasi yang buruk banget ya. Entahlah, dia ini sebagai komunikator yang buruk banget kalau menurut aku ya. Dia ini komunikator yang buruk. Jadi inilah kenapa hubungan kalian ini sampai memberikan kamu rasa traumatik, karena memang dia tidak bisa memberikan penjelasan ataupun tidak bisa memberikan kabar dengan baik, karena dia ini memang komunikator yang buruk banget ya. Bahkan mungkin nggak pernah ada komunikasi, jarang banget mungkin ya. Dan orang ini mendominasi, kalau bahasa kasarnya itu tirani kayak gitu ya. Ya seperti itulah ya. Cuman mungkin orang ini sebenarnya orang yang berpendidikan ya, orangnya berpendidikan kok, dan orangnya juga sebenarnya ramah. Cuman dia tuh ya punya sifat-sifat yang negatif aja, manipulatif ya. Orangnya itu mungkin punya sifat merusak orang lain, entah merusak orang lainnya, mungkin secara mental, secara emosional, atau mungkin bahkan secara fisik ya. Atau dia pernah, paling jeleknya itu ya mungkin pernah menodai anak orang seperti itu ya. Perusak perusak. Oke, jadi belum tentu orang yang terlihat baik, terlihat ramah itu nggak punya kejelekan ya. Ini buktinya ada. Oke, seperti itu. Dan orangnya ini memang orang yang nggak masuk akal deh, nggak ngerti lagi deh. Orang baik tapi kelihatannya baik, menunjukkan kebaikan, tapi sifat negatifnya banyak. Orangnya kasar ya, orangnya bahaya banget aku lihat di sini. Dan gimana ya aku harus ngomonginnya ya. Intinya gini, orang ini tuh sulit untuk bisa kamu ajak komitmen deh gitu ya. Apalagi orang ini tuh kalau punya hubungan atau dekat dengan seseorang tuh kadang suka adet-adetan, pergi hilang-hilangan gitu deh ya, pergi datang nggak jelas ya. Makanya kayak nggak masuk akal deh orang ini ya.
bisa dibilang tuh kalau bahasa halusnya itu dia itu tidak pernah hadir sebagai pasangan. Nah, gitu ya. Dia tidak pernah hadir sebagai pasangan, atau bisa jadi di sini dia itu kalau misalkan dia sini seorang suami, ya dia ini tidak bisa menjadi seorang ayah yang hadir dalam keluarganya, gitu ya. Tidak bisa menjadi pasangan yang selalu hadir di dalam keluarganya. Ada juga mungkin di sini menandakan apa ya? Ada masalah tentang kesuburan, ya, kesuburan. Ada masalah, entah dia hiperseks atau justru malah dia mandul gitu. Ada masalah lah dalam kesuburan dia, ya semacam itu deh. Oke. Nine of Wands, berarti orang ini udah sadar ya. Orang ini udah sadar bahwa memang kalau mau punya hubungan tuh harus dari kedua belah pihak yang berjuang sama-sama. Berarti orang ini kemarin itu tidak pernah mau memperjuangkan hubungan ini atau tidak pernah memberikan effort dalam hubungan ini. Dan aku lihat di sini ada keinginan dia ingin melawan atau menghadapi perbedaan di antara kalian. Ya, aku lihat memang di sini ada perbedaan yang cukup tinggi, yang sangat signifikan di antara kalian. Bisa jadi tentang status, bisa jadi tentang kekayaan, bisa jadi tentang perbedaan tentang jarak. Di sini yang cukup jauh, bisa jadi mungkin jaraknya itu ya bedanya antar pulau atau bahkan antar negara ya, atau mungkin antar kota. Ada jarak lah ya yang membentengi kalian, yang membuat kalian itu sulit gitu ya, kesulitan dalam hubungan ya. Jadi di sini dia ingin menghadapi itu semua sekarang dengan keyakinan. Dia ingin menghadapi semua perbedaan ataupun apapun yang selama ini tidak dia perjuangkan, ingin dia perjuangkan, termasuk kamu. Di sini dia ingin memperbaiki diri dan ingin berkorban dalam hubungan ini, karena dulu aku lihat nggak ada effort dari dia, dan saat ini dia udah sadar. Kenapa dia udah sadar? Karena di sini dia sudah mendapatkan justice, dia sudah mendapatkan pelajaran, dia sudah mendapatkan balasan ya bisa kita bilang karma lah di sini ya, karma yang dia dapatkan akibat dari tindakannya menyakiti kamu, bisa jadi mengkhianati kamu atau membohongi kamu, atau bahkan ini tadi memanfaatkan kamu. Dia sudah mendapatkan balasannya, dia sudah mendapatkan karmanya. Makanya di sini dia ingin memperbaiki diri dan ingin berkorban juga dengan hubungan ini, ingin menghadapi perbedaan-perbedaan di antara kalian. Ya, aku lihat di sini. Jadi udah ada kesadaran diri dari si dia, ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Lebih tepatnya ingin memperjuangkan kamu. Dan aku lihat juga ya, selain dia memanfaatkan kamu, dia sudah mendapatkan karmanya. Di sini juga apapun yang selama ini dia tutup-tutupi sama kamu, itu semuanya terkuak, semuanya terbongkar ya. Bahkan kebobrokan dia, kejelekan dia, aib dia pun sampai sekecil apapun itu terbongkar ya, terbongkar semua. Yang selama ini dia tutup-tutupi, yang selama ini dia anggap itu bukan kelemahan ya dia tutupi karena itu kelemahan dia, tapi dia tidak mau mengakui bahwa itu adalah kelemahan dia. Itu pun terbongkar, semuanya terbongkar ya. Makanya di sini aku lihat dia udah mendapatkan kesadaran diri, dan di sini dia ingin memperjuangkan kamu. Bahkan di sini dia ingin mengambil suatu langkah yang cukup besar untuk perubahan dari hubungan ini menjadi hubungan yang lebih baik, menjadi adanya perkembangan dan pertumbuhan di dalam hubungan ini. Seperti itu, ada keinginan dari dia ya untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Untuk keputusannya, kamu menerima lagi atau enggak? Oke, aku akan lihat di oracle-nya ya. Pantaskah kamu untuk menerima dia kembali atau kamu harus move on? Kita lihat ya, karena di sini ada niatan dari dia untuk kembali lagi memperbaiki hubungan dengan kamu. Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Aduh, gimana nih ya? Kalau pesannya di sini ya, kalian disuruh untuk menerima kembali dia dan hargai dia gitu ya. Bahkan di sini penerimaan yang murah hati ya,
Dengan cara itulah kalian akan dapat menunjukkan rasa cinta, karena di sini dia ingin menunjukkan rasa cinta dia ke kamu, maka kayak harus dihargai gitu, harus diapresiasi gitu. Jadi untuk pesannya sih silahkan untuk diterima kembali, tapi tetap ya, kalau di pembacaan tarot ini aku serahkannya kepada kalian mau menerima saran dari ini atau kalian tetap kekeh pada pendirian kalian. Misalkan ada dari kalian, enggak, aku nggak mau nerima dia lagi, ya sudah, nggak apa-apa ya, karena pembacaan tarot ini tidak dipaksakan untuk kamu gitu ya. Ini hanya sebuah saran aja. Saran itu kan nggak harus dilakukan ya. Kalau misalkan keyakinan kamu sudah lelah, kamu sudah capek, tidak mau menerima dia lagi, ya silahkan. Cuman di sini aku lihat ada the hermit nih dari kamu ya. Dari kamu ada the hermit. Kamu ingin memulai awalan baru, bisa jadi awalan baru bersama dia lagi atau mungkin dengan yang lain. Cuma di sini the full ya, the full, kamu itu kayak belum siap untuk membuka hati pada orang baru. Jadi ada kemungkinan awalan baru yang mungkin kamu inginkan adalah kamu untuk menyendiri terlebih dahulu sih, seperti itu. Tapi ya mungkin sebagian dari kalian ingin awalan barunya juga balikan lagi sama dia, ya ada mungkin ya. Jadi untuk keputusannya mau kalian sendiri atau awalan baru dengan dia lagi, atau mungkin ada juga sebagian dari kalian yang tidak mau lagi dengan dia, kalian seperti mendenial perasaan dan keinginan kalian, ya silahkan ya. Berarti nanti akan ada cerita lagi ya, mau kalian sendiri, mau kalian nggak mau lagi hubungan dengan dia, atau mau dengan dia, atau mau dengan orang baru, ya pasti di kedepannya akan ada cerita. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Dan energi paling kuat di sini ada Virgo dan Libra. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.